Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Pagi itu, udara Jakarta masih diselimuti embun sisa hujan semalam. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan dan orang-orang yang bergegas ke tempat kerja. Di antara keramaian itu, seorang pemuda bernama Raka berjalan pelan di trotoar. Bajunya kusam, penuh noda debu, celananya robek di lutut, dan sandal jepit yang ia kenakan tampak hampir putus. Rambutnya acak-acakan, wajahnya sedikit kotor, dan di bahunya tergantung sebuah tas lusuh yang tampak sudah lama tak diganti. Dari jauh, siapapun yang melihatnya pasti akan mengira ia hanyalah seorang gembel biasa yang sedang mencari sisa makanan atau tempat berteduh. Namun langkah Raka berbeda. Tidak tergesa, tapi pasti. Matanya tenang, menatap ke depan seolah ia tahu persis kemana harus pergi. Di sudut jalan, berdiri sebuah bangunan besar dengan dinding kaca yang berkilau tertimpa sinar matahari. Di atas pintunya tertulis jelas, Raja Wali Motorsport. Showroom motor itu terkenal menjual motor-motor sport mahal, tempat para anak muda kaya dan kolektor motor sering datang. Raka berhenti di depan pintu. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Sosok yang terlihat tidak pantas berada di tempat seperti itu. Tapi bibirnya tersenyum tipis. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Begitu pintu otomatis terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut. Bau khas showroom, campuran wangi cat, logam, dan oli baru, memenuhi hidungnya. Di dalam, motor-motor sport berjajar rapi, berkilau di bawah cahaya lampu. Warna-warna mencolok seperti merah, hitam, dan biru memantul di lantai mengilap. Di antara semua itu, Raka terpaku pada satu motor di pojok, Ninja hijau, motor impiannya sejak kecil. Langkahnya pelan, tapi matanya penuh kekaguman. Ia berhenti di depan motor itu. Tangannya ingin menyentuh bodinya yang mengilap, tapi ia ragu. Ia tahu, dengan penampilannya sekarang, orang pasti akan menilainya aneh. Seorang pegawai showroom sempat menatapnya dari meja kasir, lalu berbisik pada temannya. Raka pura-pura tidak mendengar. Ia menatap kembali motor itu, tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara lembut namun yakin, "Permisi, Mas, saya mau lihat motor ninja yang warna hijau." Kalimat sederhana itu membuat beberapa kepala menoleh. Di tengah ruangan mewah yang penuh pelanggan berpenampilan rapi, berdirilah seorang pemuda lusuh dengan tatapan tulus. Ia tidak tahu bahwa ucapannya itu akan menjadi awal dari pelajaran berharga tentang bagaimana dunia memandang penampilan lebih dulu, sebelum mengenal isi hati seseorang. Begitu kalimat Raka terdengar, suasana di dalam showroom yang semula tenang berubah seketika. Seorang pegawai bernama Doni, pria berusia sekitar 30-an dengan seragam rapi dan rambut disisir ke belakang, menoleh ke arah sumber suara. Matanya menyipit menatap Raka dari ujung kepala sampai sandal jepit yang sudah menipis. Tatapannya penuh curiga bercampur sinis. "Lihat ninja?" katanya sambil terkekeh. Nada suaranya setengah mengejek. "Hehe, kamu yakin gak salah tempat, bro?" Dua pegawai lain yang berdiri di dekat meja kasir menahan tawa. Salah satunya berbisik pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. Mungkin dia pikir ini showroom motor bekas. Tawa kecil pun pecah, terdengar meremehkan dan menusuk telinga. Raka menatap mereka dengan tenang. Ia tidak marah, hanya tersenyum sopan. "Saya cuma mau lihat dulu, siapa tahu cocok," ucapnya lembut. Suaranya jujur, tanpa nada menantang sedikit pun. Namun bagi Doni, sikap itu justru dianggap lucu. "Cocok?" Doni tertawa lebih keras. "Mas, motor ninja itu harganya ratusan juta. Bukan buat dikredit pakai sandal jepit begini." Ia menunjuk kaki Raka sambil menggeleng tak percaya. Beberapa pengunjung lain yang sedang melihat-lihat motor mulai melirik ke arah mereka. Ada yang ikut tersenyum geli. Ada pula yang tampak tidak nyaman melihat perlakuan itu. Raka menarik napas perlahan. Ia melangkah mendekati motor ninja hijau di pojok ruangan, menatapnya penuh kekaguman. "Bagus ya motornya," katanya pelan.
seolah berbicara pada dirinya sendiri. Namun Doni segera menghalangi langkahnya. Jangan dekat-dekat ya, Mas. Ini barang mahal. Takutnya nanti malah lecet." Nada suaranya ketus, dan tanpa malu-malu, ia mendorong Raka sedikit menjauh. Pegawai lainnya ikut menimpali. "Mending keluar aja, Mas. Jangan ganggu calon pembeli beneran." Senyum di wajah Raka perlahan memudar, tapi ia tetap menjaga ketenangan. Ia menunduk sedikit, lalu berkata dengan lembut, "Saya cuma mau lihat, nggak lebih." "Udah sana," seru Doni dengan nada tinggi. "Kami lagi kerja, bukan mau diladeni orang iseng." Raka menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu," katanya sambil berbalik menuju pintu keluar. Langkahnya pelan tapi mantap. Sementara di belakangnya, tawa meremehkan kembali terdengar. "Kasihan, mungkin dia cuma mau numpang ngadem," celetuk salah satu pegawai, disambut tawa renyah dari rekannya. Namun mereka tidak tahu, pemuda dengan pakaian lusuh itu bukanlah orang sembarangan. Di balik baju kumalnya, tersimpan ketenangan dan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hari itu, Raka belajar satu hal. Kadang, penghinaan bukan tanda kelemahan, tapi cermin yang menunjukkan siapa sebenarnya yang rendah di antara mereka. Raka melangkah keluar dari showroom dengan langkah perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena hatinya sedikit tersayat oleh perlakuan yang baru saja ia terima. Di balik wajah tenangnya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia bukan marah, tidak juga dendam, hanya kecewa. Kecewa melihat bagaimana manusia bisa dengan mudah menilai seseorang hanya dari pakaian dan tampilan luar. Angin siang berembus lembut, mengibaskan rambutnya yang acak-acakan. Dari depan pintu kaca, ia menoleh sekali lagi ke arah dalam showroom. Para pegawai sudah kembali sibuk, seolah kejadian tadi hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. Raka menghela napas pelan, lalu melangkah ke area parkiran yang luas. Di sana, di balik kaca besar showroom, terpajang motor ninja hijau yang tadi membuatnya terpikat. Cahaya matahari yang menembus awan memantul di bodinya yang mengilap, menimbulkan bayangan kehijauan di lantai ubin. Raka berdiri diam beberapa saat, matanya menerawang. Motor itu bukan sekadar kendaraan baginya, tetapi simbol impian dan kerja keras. Sesuatu yang dulu ia dambakan ketika masih kuliah dan belajar mandiri tanpa bergantung pada siapapun. "Kadang, orang memang mudah buta oleh penampilan," gumamnya lirih. Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu, dalam hidup, tidak semua orang akan bisa melihat niat baik dari balik kesederhanaan. Dunia seringkali lebih cepat menilai daripada memahami. Sebuah mobil berhenti tak jauh darinya. Seorang bapak parubaya keluar, berpakaian rapi, dan langsung disambut hangat oleh pegawai showroom yang tadi mengusir Raka. Mereka membungkuk sopan, tersenyum lebar, bahkan membuka pintu untuknya. Pemandangan itu membuat Raka menggeleng kecil. "Ternyata memang begini caranya dunia bekerja," ucapnya dengan nada getir. Ia menatap kembali ke arah motor ninja hijau itu. Matanya tidak lagi sekadar kagum, tetapi juga penuh makna. Bukan karena harganya, tetapi karena pelajaran yang baru saja ia dapat. Rasa perih di hatinya berubah menjadi tekad. Tekad untuk membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari pakaiannya, tapi dari sikap dan kemampuannya menahan diri. Langit mulai mendung. Awan abu-abu menggantung rendah, seolah ikut merasakan perasaan Raka. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan perlahan meninggalkan area showroom. Setiap langkahnya disertai desir angin dan rintik hujan yang mulai jatuh perlahan. Raka tidak mempercepat langkah, membiarkan hujan membasahi bajunya yang lusuh. Dalam diam, ia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang lahir dari keteguhan hati. Ia tahu, hari itu bukan akhir dari kisahnya. Itu baru awal dari pelajaran berharga yang akan mengubah cara orang memandang dirinya, dan mungkin mengubah cara dunia memandang sesama. Malam itu, langit kota Jakarta tampak gelap. Sisa hujan sore masih menetes dari ujung genting, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Di sebuah kawasan perumahan elit,
Berdiri sebuah rumah megah bergaya modern minimalis dengan halaman luas dan pagar besi tinggi. Di balik kemewahan itu, seorang pemuda duduk diam di kamarnya. Pemuda yang siangnya tadi dihina di showroom motor. Dialah Raka Surya, putra tunggal dari Pak Surya, pemilik besar Raja Wali Motorsport. Raka duduk di tepi ranjang, menatap baju lusuh dan sandal jepit yang kini tergeletak di lantai. Di dekatnya, tas kain usang yang tadi ia bawa ke showroom tampak lembab oleh hujan. Ia menatap semua itu lama, lalu tersenyum kecil. Semuanya bekerja seperti yang aku kira, gumamnya pelan. Ia berdiri, melepas baju kumalnya, lalu melangkah ke lemari besar di sudut kamar. Dari balik pintu kaca, tergantung deretan jas, kemeja mahal, dan sepatu kulit mengilap, kontras dengan penampilan yang ia kenakan pagi tadi. Setelah berganti pakaian santai, Raka berjalan ke arah meja belajar. Di atas meja, berdiri foto dirinya bersama sang ayah, Pak Surya, saat pembukaan cabang baru showroom Raja Wali Motorsport. Di foto itu, Raka tersenyum hangat sambil memegang kunci simbolis sebuah motor. Pandangannya kini berubah lembut. "Ayah, sepertinya aku sudah tahu seperti apa sikap karyawanmu saat melihat orang kecil," ucapnya lirih sambil menatap foto itu. Beberapa bulan terakhir, Pak Surya memang mempercayakan pengelolaan cabang showroom itu pada para pegawai tanpa banyak campur tangan. Raka yang baru saja lulus dari luar negeri ingin melihat bagaimana sistem pelayanan berjalan di lapangan, bukan sebagai anak bos, tapi sebagai orang biasa. Dan hasilnya hari ini benar-benar membuka matanya. Ia duduk di kursi kerja, menulis sesuatu di buku catatan kecil. Menilai manusia dari pakaian hanyalah kebodohan. Pelayanan sejati tidak mengenal status. Senyumnya muncul lagi, kali ini lebih tegas. Di matanya, tampak kilatan rencana. Raka tahu, besok pagi ia akan kembali ke tempat itu. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memberi pelajaran berharga kepada mereka yang sudah mempermalukannya. Ia ingin mereka belajar arti menghormati tanpa pandang bulu, seperti yang selalu diajarkan ayahnya sejak kecil. Sebelum tidur, Raka menatap langit malam dari jendela. Awan sudah mulai cerah, dan beberapa bintang tampak berkelip. "Besok, semuanya akan berbeda," bisiknya pelan. Ia menutup lampu, lalu berbaring dengan senyum kecil di wajahnya. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Namun satu hal pasti, rencana Raka akan mengubah cara orang-orang itu memandang harga diri dan kemanusiaan. Matahari baru naik setengah tinggi ketika sebuah mobil sport hitam mengilap berhenti di depan showroom Raja Wali Motorsport. Suaranya halus, tapi aura kemewahannya langsung menarik perhatian siapapun yang lewat. Para pegawai yang sedang membersihkan kaca dan menata motor di dalam showroom spontan menoleh ke arah luar. Dari dalam mobil, pintu terbuka perlahan. Seorang pria muda keluar dengan langkah tenang dan berwibawa. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam rapi, jam tangan elegan, dan sepatu kulit mahal. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih, dan sepasang kacamata hitam menutupi matanya. Tak ada sedikit pun yang tersisa dari sosok lusuh yang kemarin diusir. Namun itulah dia, Raka Surya. Beberapa pegawai langsung berdiri tegak, mencoba menunjukkan sikap profesional mereka di depan calon pelanggan berkelas. Salah satu dari mereka bahkan segera membuka pintu kaca sambil tersenyum ramah. "Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Raja Wali Motorsport. Ada yang bisa kami bantu?" Raka tidak langsung menjawab. Ia melepas kacamata hitamnya perlahan. Matanya tajam menatap sekeliling showroom, tempat yang kemarin mempermalukannya. Semua tampak sama, hanya kini ia berdiri di posisi berbeda. Bukan lagi orang yang diremehkan, tapi seseorang yang dihormati. Tatapannya kemudian berhenti pada satu wajah yang tak asing baginya. Doni, pegawai yang kemarin mengusirnya dengan kasar. Doni yang tadi berdiri gagah kini tampak sedikit canggung, tapi belum mengenali siapa pria itu. Ia justru mendekat sambil menundukkan badan sopan. "Silakan, Pak. Kami ada promo untuk motor ninja terbaru. Kalau Bapak mau lihat." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Raka memotong dengan suara datar namun tenang. "Iya, kemarin saya kesini mau beli ninja hijau. Tapi kayaknya saya diusir." "Ya." Kalimat itu meluncur pelan,
Tapi efeknya seperti petir yang menyambar. Doni terpaku. Ia menatap wajah Raka lebih lekat. Dan perlahan ekspresinya berubah. Senyum sopan di bibirnya memudar. Berganti dengan kebingungan. Pegawai lain saling pandang. Tidak paham apa yang sedang terjadi. Raka menyilangkan tangan di dada. Menatap Doni dengan senyum samar yang sulit diartikan. Lucu, ya? Kalau penampilan berubah sedikit, sikap orang pun ikut berubah. Suasana showroom mendadak hening. Tak ada tawa, tak ada sapaan lagi. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan di antara ketegangan udara. Doni menelan ludah. Wajahnya mulai pucat. Maksud Bapak apa, ya? Tanyanya gemetar. Raka mendekat satu langkah. Menatapnya tajam namun tetap tenang. Tenang saja. Nanti kamu akan tahu siapa saya sebenarnya. Doni terpaku di tempatnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya. Hari di mana kesombongan dibayar lunas oleh kenyataan. Ruangan showroom yang tadi ramai kini mendadak senyap. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi celotehan promosi. Semua mata kini tertuju pada Raka yang berdiri tegap di tengah ruangan. Dengan tatapan tegas namun tetap tenang. Doni, yang masih berdiri di depannya, tampak gemetar. Tangan yang tadi percaya diri memegang brosur kini bergetar hebat. Raka melangkah perlahan ke arah motor ninja hijau yang menjadi pusat perhatiannya sejak kemarin. Setiap langkahnya membuat suasana semakin mencekam. Ia menyentuh bodi motor itu dengan lembut. Lalu menatap pantulan wajahnya di permukaannya yang mengilap. Dalam pantulan itu, ia bisa melihat beberapa pegawai menatapnya dengan wajah bingung dan takut. Masih ingat wajah ini? Tanya Raka tanpa menoleh. Doni menatapnya lekat-lekat. Dahi berkerut. Napasnya tersengal. Suara Raka, caranya berbicara, bahkan senyum tipis di bibirnya. Semuanya terasa familiar. Tapi pikirannya menolak percaya. Jangan bilang, Bapak itu. Suaranya tercekat. Raka berbalik perlahan, menatap langsung ke mata Doni. Senyum kecil terukir di bibirnya. Bukan senyum angkuh, melainkan senyum penuh makna. Iya, katanya pelan tapi jelas. Saya Raka Surya, anak dari pemilik showroom ini. Kemarin saya datang ke sini. Cuma ingin tahu bagaimana kalian melayani pelanggan tanpa melihat penampilan. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di tengah showroom. Semua pegawai langsung terpaku. Beberapa menatap satu sama lain, seolah tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Doni langsung pucat pasi. Matanya melebar. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah menjadi ketakutan dan penyesalan. Maaf, Pak. Saya benar-benar nggak tahu kalau Bapak. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Pegawai lain yang kemarin ikut menertawakan Raka juga mulai menunduk. Ada yang menatap lantai, ada yang menutup wajahnya dengan tangan. Raka hanya menghela napas pelan. Saya tidak datang untuk mempermalukan kalian, katanya dengan nada lembut namun tegas. Saya cuma ingin melihat siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya menghormati karena uang. Kata-kata itu menampar mereka lebih keras daripada amarah. Tidak satu pun berani menjawab. Suasana semakin hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar di antara rasa malu dan sesal yang memenuhi ruangan. Beberapa detik kemudian, seorang pegawai muda mendekat dengan langkah gontai. Pak Raka, kami minta maaf, katanya dengan suara serak. Kami sudah bersikap keterlaluan. Raka menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan tenang, semua orang bisa salah. Tapi yang penting, apakah kalian mau belajar dari kesalahan itu? Doni menunduk makin dalam, suaranya pecah. Saya malu, Pak. Saya merasa sangat kecil sekarang. Raka tersenyum tipis. Rendah hati tidak membuat seseorang kecil. Doni, justru kesombongan yang membuat manusia kehilangan nilai. Ucapan itu menggema di ruangan, menembus hati setiap orang di sana. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Hari itu, di bawah sorot lampu showroom yang berkilau, mereka semua belajar pelajaran paling berharga. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat, karena yang tampak miskin bisa jadi jauh lebih kaya.
dalam harta, hati, dan kebijaksanaan. Ruangan showroom yang tadi ramai kini mendadak senyap. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi celotehan promosi. Semua mata kini tertuju pada Raka yang berdiri tegap di tengah ruangan, dengan tatapan tegas namun tetap tenang. Doni, yang masih berdiri di depannya, tampak gemetar. Tangan yang tadi percaya diri memegang brosur kini bergetar hebat. Raka melangkah perlahan ke arah motor ninja hijau yang menjadi pusat perhatiannya sejak kemarin. Setiap langkahnya membuat suasana semakin mencekam. Ia menyentuh bodi motor itu dengan lembut, lalu menatap pantulan wajahnya di permukaannya yang mengilap. Dalam pantulan itu, ia bisa melihat beberapa pegawai menatapnya dengan wajah bingung dan takut. "Masih ingat wajah ini?" tanya Raka tanpa menoleh. Doni menatapnya lekat-lekat. Dahi berkerut, napasnya tersengal. Suara Raka, caranya berbicara, bahkan senyum tipis di bibirnya, semuanya terasa familiar. Tapi pikirannya menolak percaya. "Ja, jangan bilang, bapak itu." Suaranya tercekat. Raka berbalik perlahan, menatap langsung ke mata Doni. Senyum kecil terukir di bibirnya, bukan senyum angkuh, melainkan senyum penuh makna. "Iya," katanya pelan tapi jelas. "Saya Raka Surya, anak dari pemilik showroom ini. Kemarin saya datang ke sini, cuma ingin tahu bagaimana kalian melayani pelanggan tanpa melihat penampilan." Kata-kata itu seperti bom yang meledak di tengah showroom. Semua pegawai langsung terpaku. Beberapa menatap satu sama lain, seolah tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Doni langsung pucat pasi, matanya melebar. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah menjadi ketakutan dan penyesalan. Maaf, Pak, saya benar-benar nggak tahu kalau Bapak." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Pegawai lain yang kemarin ikut menertawakan Raka juga mulai menunduk. Ada yang menatap lantai, ada yang menutup wajahnya dengan tangan. Raka hanya menghela napas pelan. "Saya tidak datang untuk mempermalukan kalian," katanya dengan nada lembut namun tegas. "Saya cuma ingin melihat siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya menghormati karena uang." Kata-kata itu menampar mereka lebih keras daripada amarah. Tidak satu pun berani menjawab. Suasana semakin hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar di antara rasa malu dan sesal yang memenuhi ruangan. Beberapa detik kemudian, seorang pegawai muda mendekat dengan langkah gontai. "Pak Raka, kami minta maaf," katanya dengan suara serak. "Kami sudah bersikap keterlaluan." Raka menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan tenang, "Semua orang bisa salah, tapi yang penting, apakah kalian mau belajar dari kesalahan itu?" Doni menunduk makin dalam, suaranya pecah. "Saya malu, Pak. Saya merasa sangat kecil sekarang." Raka tersenyum tipis. Rendah hati tidak membuat seseorang kecil, Doni. Justru kesombongan yang membuat manusia kehilangan nilai. Ucapan itu menggema di ruangan, menembus hati setiap orang di sana. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Hari itu, di bawah sorot lampu showroom yang berkilau, mereka semua belajar pelajaran paling berharga. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat, karena yang tampak miskin bisa jadi jauh lebih kaya dalam harta, hati, dan kebijaksanaan. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian yang mengguncang showroom Raja Wali Motorsport. Udara di tempat itu kini terasa berbeda, lebih hangat, lebih bersahabat. Tidak ada lagi tatapan merendahkan atau tawa mengejek ketika seseorang berpakaian sederhana masuk ke dalam. Setiap pelanggan, entah datang dengan mobil mewah atau berjalan kaki, disambut dengan senyum tulus dan sapaan hangat. Doni dan rekan-rekannya berubah total. Mereka tak lagi sibuk menilai penampilan orang, melainkan fokus memberikan pelayanan terbaik. Di antara mereka, ada rasa kebersamaan baru, seolah pengalaman pahit tempo hari telah menjadi pelajaran yang mempererat hubungan satu sama lain. Raka sering datang ke showroom, namun bukan sebagai anak bos yang ditakuti. Ia datang dengan pakaian santai, kaos polos dan celana jeans, seperti pelanggan biasa. Kadang ia hanya duduk di pojok, memperhatikan dari jauh bagaimana karyawan melayani tamu.
Tak jarang ia tersenyum melihat perubahan besar yang terjadi. Ia tahu, pelajaran yang ia tanam sudah mulai tumbuh di hati mereka. Suatu sore, ketika showroom mulai sepi, Raka berjalan menuju deretan motor sport. Di sudut ruangan, motor ninja hijau yang dulu membuatnya ditertawakan kini berdiri gagah, berkilau di bawah cahaya lampu. Motor itu kini miliknya, bukan karena harganya, tapi karena maknanya. Ia mengelus bagian tangki motor itu perlahan, menatap pantulan dirinya di bodi hijau yang mengilap. Penampilan bisa menipu, ucapnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tapi sikap akan selalu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Senyumnya muncul, lembut tapi penuh makna. Ia tahu, kejadian itu bukan tentang balas dendam, tapi tentang pengingat pentingnya rasa hormat dan rendah hati. Beberapa pegawai mendekat, menatapnya dengan rasa kagum. Doni berkata lirih, "Pak Raka, terima kasih. Kalau bukan karena kejadian itu, kami nggak akan sadar betapa sombongnya kami dulu." Raka menepuk bahunya sambil tersenyum. "Yang penting sekarang kalian berubah. Kita semua pernah salah, tapi yang membedakan adalah siapa yang mau belajar dari kesalahan itu." Di luar showroom, matahari senja menebar cahaya oranye lembut, menerangi tulisan besar di dinding kaca. Raja Wali Motorsport melayani dengan hati. Slogan itu baru, dipilih langsung oleh Raka sendiri. Karena baginya, kekuatan sejati bukanlah kekayaan atau penampilan, melainkan kerendahan hati dan penghormatan kepada sesama manusia. Hari itu, Raka menyalakan mesin motor ninjanya. Suara knalpotnya bergema lembut di udara sore. Ia tersenyum lebar sebelum melaju perlahan keluar dari showroom, membawa satu keyakinan kuat dalam hatinya, bahwa rendah hati bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat seseorang benar-benar besar.